Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat Terima siang. kasih. Boleh on cam? Iya kak, sama-sama. Kakak dari mana asalnya? Ah, saya dari Jawa, Jawanya? Jawa Timur, Jember. Oh, Jember, oke. Tapi saya tinggal di Swiss. Di masalah. Maaf, di sini pagi Oh, good morning. baru sholat subuh. Habis sholat subuh. Oh iya. Berarti di sana tinggal sama keluarga? Enggak, sendiri. Oh, udah berapa lama di Swiss? 11 tahun. Oh, tapi kakak udah berkeluarga sebenarnya. Dr. Morgan. Gitu, Morgan. Sendiri sekarang. Oke. Gimana kak? Jili. Pandangan kakak Dengan bagaimana? topik-topik yang tadi kita bahas, gimana pandangan kakak? Masalah itu ya tadi ya, apa, anggap aja kayak Wonder Woman, perempuan mandiri. Kalau Mendingan nggak usah berkeluarga ya, jangan dong. Mending nggak usah berkeluarga. Itu putus asa kak namanya kak. Oh ya, kalau aku ya, aku udah makan Garam. banyak pengalaman hidup, antara cinta, kecewa, atau banyak kekecewaan juga sih, tapi dijalani secara seperti air mengalir aja. Gitu. Aku juga pernah gagal, beberapa kali malah gagal. Oh, Hal yang nggak- paling dalam kegagalan. lebih dari sekali berarti ya. Hal yang paling sakit Dan yang apa, Kak, terakhir selama proses? yang terakhir ini benar-benar sangat menyakitkan, tapi alhamdulillah sudah bisa ikhlas. Itu hubungan LDR atau real? Real? Enggak, kita nggak hubungan. Pertama ya dulu, suamiku orang Swiss. Hmm. Aku kenal dia waktu aku kerja di perhotelan di Spa. Ah. Aku kenal suamiku tuh bukan aku kenal dari teman aku, dan akhirnya kita berhubungan, punya distance relation. Dia di Swiss, aku di Malaysia, dan setelah itu aku selesai kontrak di Malaysia, aku kerja di Turki. Kita distance relation. Habis dari Turki aku kerja di Polandia. Jadi distance relation itu selama hampir 4 tahun. Oke. Kita Berarti nggak ada selama setengah dari usia kakak tuh mungkin dihabisin di negara orang ya, bukan di kampung ya. Kalau aku dengar tadi Malaysia, bisa. Polandia, ya, Oh, bisa. Aku sekarang 49. masih selisih dikit. Setelah itu kita menikah, dan kita menikah. Kalau sekarang aku belum cerai ya, masih belum, maksudnya kita pisah tapi belum cerai. Belum resmi ya, masih sengketa gitu ya. Surat-surat belum keluar, masih bodong. Kalau kendaraan masih bodong ya. Ya, bisa dibilang gitu. Dalam waktu kita tinggal bersama sebagai suami istri, suamiku tuh memang ingin dia pensiun di Indonesia. Jadi kita udah planning semuanya. Kita beli tanah, kita beli untuk sementara, beli tanah dulu, dan setelah dia pensiun tahun 2023, kita buat villa di Lombok. Dan dia pulang dulu ke Indonesia untuk untuk kontrol bangunan waktu kita bangun villa.
Dan aku masih ada kontrak di sini, kontrak kerja. Dia pulang itu bulan April tahun 2023. Sedangkan kontrak aku selesai akhir Desember tahun 2003. Jadi sebenarnya aku mau resign, mau bareng sama dia pulang ke Indonesia. Tapi suamiku bilang, kamu kalau pulang di sana kan villa belum jadi, lagi masih proses. Mendingan kamu di sini kerja dulu aja, gitu kan. Jadi aku ikutin dah apa idenya dia sampai selesai kontrak. Kita nggak ada masalah, nggak ada apa ya. Dia juga ke Swiss, dia pulang ke Indonesia dari ke Swiss dan aku ke Indonesia untuk liburan 1 bulan. Itu kita nggak ada masalah. Setelah itu aku juga punya planning untuk bangun bisnis di sana untuk buat spa. Semuanya udah done. Maksudnya untuk planning kita kontraktor apa udah semuanya. Aku tinggal sign kontrak aja untuk bangun spa, villa sendiri, spa sendiri. Waalaikumsalam. Makasih udah mampir. Bisa mampir lagi ya. Itu kita kenal dengan orang Jakarta. Dia bukan kontraktor tapi asistennya kontraktor. Nah, di situ dia punya masalah dengan teman. Akhirnya dia bukan dengan bosnya ya. Akhirnya dia dipecat. Pulang ke Jakarta. Terus dia balik ke Lombok. Dia nggak ada tempat. Dan suamiku bilang, si A datang lagi ke Lombok, tapi dia nggak punya tempat. Dan aku bilang, oke, bisa tinggal sama kamu. Aku nggak apa-apa. Ini cewek mesti ya? Kamu biar maksudnya tinggal satu rumah. Dia. Ini cewek ya? Aku bantu gitu. Dan setelah itu dia tinggal sama suamiku. Di situ dia mengenalkan perempuan ke suamiku. Oh. Jadi ya disitulah mulai awal dari masalah. Tapi aku nggak tahu ya itu ya. Aku nggak tahu selama aku di Swiss, aku belum tahu dia ada perempuan lain, itu aku nggak tahu. Tapi proses aku untuk keluar dari Swiss definitif. Aku di sini sudah permanen, tapi masih warga Indonesia, cuma permanen. Udah ada permit. Jadi aku untuk balik ke Indonesia, aku serahkan semua permit aku, dokumen apa semua sudah aku serahkan, dan aku tarik uang pensiunan aku tarik semua asuransi, kayak asuransi jiwa itu aku tarik, dan aku pulang ke Indonesia. Aku nggak dari situ ya, alhamdulillah Tuhan ya kasih tahu secara cepat. Di situ aku tahu dia dan aku bilang, aku tanya, kamu yakin? Setelah aku tahu ya, karena aku tahu itu laki-laki kalau bohong tuh istri punya feeling ya. Sebagai istri kita punya feeling, dan ya tiba-tiba ya ketahuan aja gitu. Dan aku tanya, dia lebih memilih perempuan itu. Ya udah, kalau aku kasih kalau kamu mau milih dia ya silahkan, gitu. Dan tolong bantu aku untuk aku balik ke Swiss. Email ke government sini untuk ambil permit aku lagi. Alhamdulillah, sebenarnya kalau kita sudah kasih permit izin tinggal ke government, itu sulit untuk balik ke sini lagi. Tapi alhamdulillah Tuhan sangat-sangat baik, dan aku 2 minggu permit aku dikembalikan. Jadi aku
putuskan kita pisah, silahkan kamu memilih perempuan itu, kita pisah. Dan di situ suamiku nggak mau pisah, nggak mau pisah. Karena satu, dia tinggal di Indonesia, aku sebagai sponsornya. Aku nggak apa-apa, aku bantu kamu untuk tinggal di sini. Aku masih nggak apa-apa, aku masih sebagai sponsor kamu. Dan aku kesini dan ya udah, mari sekarang mereka tinggal bareng. Dan ya istri mana yang nggak sakit, dari nol kita sampai villa itu hampir jadi. Aku yang ngurus semuanya, mau cari kontraktor apapun semua. Ternyata villa sudah mau jadi, bukan aku yang ninggalin, bukan aku yang tinggal bersama suamiku. Itu sakitnya minta ampun, itu aku waktu lihat itu, minta ampun, sampai nangis-nangis. Bukan nangis apa ya, sebegininya ya perjuanganku dengan dia tiba-tiba hancur gara-gara teman yang aku bantu. Tapi setelah aku pulang ke sini, ke Swiss, dan alhamdulillah aku dari dulu nggak pernah istilahnya tergantung sama suami. Aku dari dulu kerja. Dan di sini alhamdulillah aku selalu berpikir positif. Satu yang membuat aku kuat, Tuhan memisahkan aku dengan dia karena dia bukan yang terbaik untuk aku. Itu yang aku ambil pelajarannya. Dan aku di sini alhamdulillah kerja lancar, rezeki alhamdulillah lancar, cukup. Dan untuk dengan masalah itu yang aku tidak tahu kenapa dia belum mau menceraikan aku. Saya nggak tahu kenapa. Tapi memang saya akui di sini memang nggak gampang kan di Swiss. Karena aku dulu nikahnya bukan di Indonesia, nikahnya di sini. Tapi aku register di Indonesia. Dengan statusku sekarang ya saya jalanin aja. Gitu. Memang sulit, tapi ya kita ambil positifnya itu aja. Laki-laki yang nggak bisa dengan satu perempuan, untuk apa dipertahankan? Lebih baik sendiri kerja, ya self love, itu aja. Capek ya Kak? Sedih ya perjalanan itu ya? Alhamdulillah sekarang saya nggak ada rasa sedih. Memang butuh waktu ya, butuh waktu untuk itu. Tapi ketika kita bisa ikhlas, yang membuat aku pernah kan setiap kali dalam waktu aku pisah itu mungkin 3 bulan 4 bulan itu aku memang masih sulit ya. Tapi saya selalu dengan kejadian ini saya ambil pelajaran ya. Alhamdulillah, bukan mungkin ya, memang Tuhan itu menunjukkan aku jalan yang lebih baik. Dari situ yang dulu aku mungkin banyak negatifnya, sekarang aku dari dulu ya, aku bukan peminum yang alkoholik. Mungkin ya biasa kan hidup di Eropa ya, kita kadang-kadang ada dinner atau apa gitu kan minum wine atau minum apa gitu ya. Jadi sekarang aku sudah stop minum alkohol, alhamdulillah aku sudah nggak mau. Dan aku merasa itu Tuhan itu benar-benar menunjukkan jalan yang lebih baik dari aku yang biasanya sholat bolong-bolong. Alhamdulillah kalau sekarang kalau nggak sholat itu kayak punya hutang. Jadi kayak ya alhamdulillah itulah. Jadi aku merasa
memang Tuhan itu mendorong saya untuk jalan yang lebih baik. Gitu. Makanya kalau misalnya kayak laki-laki yang berbuat seperti itu, ya anggap aja itu bukan yang terbaik untuk kita, lepaskan aja. Jadi ya biarlah Tuhan yang membalas. Kita berdoa yang baik untuk kita sendiri aja. Ya berdoa untuk keluarga, untuk kita sendiri, gitu. Itu aja. Jadi kalau memang laki-laki seperti itu, ya nggak perlu dipertahankan. Benar nggak? Kalau perselingkuhan itu nggak bisa dianukan. Ditolerir. Ya. By the way, ini Kak, udah punya keturunan? Aku dengan suamiku nggak ada keturunan, tapi aku ada keturunan dari suami yang dari Indonesia. Oke. Alhamdulillah semuanya udah mandiri. Stay di Indonesia juga? Stay di Indonesia. Ya, fokus ke situ. Apalagi untuk usia-usia kakak kan. Iya, dan di sini juga kehidupan tahu sendiri kalau kehidupan di Swiss itu. Aku dulu sama suamiku masalah faktur, payment, pembayaran apa-apa, masalah pajak, aku nggak pernah dikasih tahu. Maksudnya dia kerjakan sendiri. Dan sekarang dikip sendiri ya? Dia kerjakan sendiri. Jadi kayak pajak aku, pembayaran apapun, dia urus sendiri. Jadi sekarang aku harus belajar dari situ, harus mengurus pajak sendiri. Dari banyak pelajaran yang dari aku tidak tahu jadi tahu. Dan hidup di sini juga nggak gampang. Ya alhamdulillah dari awal aku memang nggak pernah tergantung sama dia. Jadi aku ya bisa masalah seperti orang dibuang gitu aja, tapi aku masih bisa berdiri. Dan sekarang juga aku buktikan bahwa aku mampu tanpa dia. Alhamdulillah. Dan dengan sekarang dia mungkin seperti kayak ada cemburu sosial ya, karena aku lagi bangun bisnis juga di Lombok tanpa sepengetahuan dia. Sebenarnya aku memang sudah bukan memutuskan komunikasi. Kalau kita karena aku tahu dia itu kayak NPD ya, toxic, selalu menyalahkan. Ya, selalu menyalahkan aku. Jadi aku menjaga jarak, itu aja. Jadi aku kalau ada kontak sama dia itu mungkin karena kita masih suami istri. Jadi kalau ada kontak sama dia itu cuma karena masalah dokumen di sini, masalah kita. Dan sekarang kita sudah register di kayak kalau di Indonesia seperti di kecamatan ya, di komun kalau di sini bilang. Kalau kita pisah, tapi bukan pisah secara legal, cuma kita pisah untuk pembayaran pajak dia sendiri, aku sendiri. Kan kalau suami istri kan pajak suami istri di sini. Jadi kita pajak sendiri, dia sendiri. Untuk proses cerai di sini makan waktu 2 tahun. Nggak segampang kayak di Indonesia. Tapi ya lebih baik sendiri. Kalau menurut aku sekarang ya self love itu aja. Tapi sekarang udah menutup hati banget ya? Untuk menutup hati enggak. Tapi fokus dengan diriku sendiri dulu.
untuk menata hati. Iya. Tidak gampang. Itu pilih. Karena Itu bukan diselingkuhin satu kali. Oh ini kasusnya selingkuh semua. Ya. Jadi ya menata hati aja dulu. Gitu. oke. Ya, kita sih nggak bisa ngomong banyak ya. Kayak maksudnya kita mau ngasih solusi apapun juga, karena kita nggak tahu kejadian sebenarnya, terus kita juga nggak tahu isi hatimu bagaimana kan. Yang jelas, kalau kalau sepengalamanku ya, ketika kita berpisah dengan seseorang tuh, apalagi kita udah punya anak, itu mendingan fokus ke situ sih. Karena biar bagaimanapun nanti di akhir hayat kita tuh mereka yang akan ngurusin kita, bukan orang lain. Benar. Jadi quality time terus komunikasi itu lebih intens ke mereka, karena sedikit banyak itu akan jadi obat juga. Iya. Ya kan, anak itu, makanya tadi aku nanya udah punya anak belum? Udah, ya udah. Iya jadi Itu. iya sama sih. Aku mungkin nggak bisa ngasih masukan atau gimana. Cuman aku sambil ngebayangin ya. Aku tuh kalau ngedengerin temen cerita tuh aku berusaha fokus gitu. Maksudnya apa namanya? Makanya dari tadi tuh kalau setiap ada yang bercerita tuh aku pasti kayak ngeliatin gitu kan, sambil dengerin, sambil pikiran gue tuh ngebayangin. Belum tentu semua orang tuh bisa ngejalanin kayak kakak, tapi kakak masih sehat dan tegar gitu kan, dan kuat gitu loh. Jadi salah satu hal yang bersyukur itu kalau kakak memang mendekatkan diri sama Allah gitu kan, kakak kuat, masih sehat sampai sekarang, berarti kan Allah percaya kalau kakak itu bisa berdiri di atas kaki kakak sendiri gitu. Itu kan. Jadi kakak benar-benar pribadi yang benar-benar bisa diandalkan sama Tuhan gitu untuk melewati, karena ini berat banget loh, ngurusin usaha, terus pasangannya beberapa kali gitu, terus apalagi tuh benar-benar jadi contoh gitu ya. Apalagi tadi fokus aku juga kakak sudah berhenti, nggak bisa minum alkohol atau nggak mabok-mabokan gitu. Itu banyak banget hal-hal positif yang kakak lakuin di Swiss gitu kan. Itu bukan perkara yang mudah, dengan berbagai macam karakter orang kan akan berbeda ya, karakter orang Ya, Indonesia dan di sama sini juga lingkungan kan memang lingkungan seperti itu. Omai Nabil. Makanya aku Yang bikin gue agak salut ya, karena gini nih, ketika orang udah punya anak nih, terus ninggalin anaknya setengah Ya, usianya dia gitu, itu berat itu. makasih absennya ya Nabil. Setengah usianya dia meninggalkan kampung halamannya, itu Iya. nggak semua orang bisa. Mungkin cuman beberapa tahun Benar. aja. Cuman kalau setengah hidupnya untuk hidup di negeri orang itu, apalagi udah punya anak ya. Kalau masih single sih mungkin masih oke. Itu awalnya aja udah harus benar-benar tekad bulat nih untuk pergi gitu. Tapi ya itu tadi sih, kalau gue bilang sih, Karena kalau udah punya anak tuh ada positifnya Bun. Jadi kayak, dan tantangan. Iya. Semangat Kayak- untuk anak, iya, masa depan semangat. anak. Kita itu sama orang lain, hubungan sama orang lain itu udah jadi nomor sekian. Apalagi aku yakin seusia Bunda ini, sebenarnya masalah hati itu udah urutan kesekian sebenarnya. Sebenarnya ketika kita udah bisa melihat anak-anak kita mentas ya, udah bisa melihat anak-anak kita berdiri sendiri tuh, itu obat dari segala obat gitu loh kalau menurutku. Kalau masalah hati sih untuk usia Bunda aku yakin udah mateng lah, bisa ngelewatin itu dengan mudah, lebih mudah daripada kita yang masih seusia segini gitu, Iya. karena lebih mateng, lebih berpengalaman gitu kan. Iya. Itu mungkin kalau anak muda, kalau itu terjadi sama anak muda mungkin udah beda Bun. Mungkin larinya bisa ke hal yang negatif, yang bener nggak sih? Iya. Iya benar. Itu karena kematangan seseorang itu yang menentukan bagaimana kita bersikap sebenarnya. Iya, sampai temanku itu bilang, ya
kamu sekarang berubah ya. Hmm. Kamu sekarang berubah ya. Kamu sekarang gini. Coba deh, ya namanya kita hidup dengan orang Eropa ya. Kita kadang-kadang ada dinner kadang. Ini cuma misalnya kayak yang kecil aja ya alkoholnya ya, kayak prosecco atau anu gitu kan kecil itu. Aku benar-benar nggak maaf. Iya. Benar-benar ya kamu berubah ya sekarang ya. Tapi alhamdulillah bukan karena anu ya apa ya, mungkin ini udah destiniku di umur yang sekian udah memang harus apa ya, yang positif aja. Iya, benar. Kalau ngomongin masalah karakter ya, karakter itu pembawaan dari lahir dan itu akan dibawa sampai mati. Yang bisa merubah itu sikap. Menyikapi segala sesuatunya. Jadi kita kan kembali di usia-usia senja kita nanti itu akan kembali ke karakter kita. Karakter kita yang sebenarnya tuh akan terlihat ketika kita memulai hidup dan mengakhiri hidup. Kita mungkin karakter kita keras, tapi bisa dirubah dengan sikap kita. Menyikapi segala sesuatunya, belajar. Itu terlihat lebih lembut, terlihat lebih soft, terlihat lebih macam-macam itu karena sikap, bukan karakter. Kalau karakter tuh udah nggak bisa dirubah. Karakter orang itu akan keluar, pasti akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Makanya ada yang bilang di usia-usia tertentu dia kayak bisa balik lagi gitu. Karena Iya, bener. karena ada pembelajaran, ada kejadian-kejadian yang menyakitkan. Makasih, kita ngambil Suci. solusinya gimana, ambil positifnya itu. Makasih Kak Suci. Kita akan bisa Iya, berubah dengan itu. Makanya kan pernah denger nggak? Apalagi orang Jawa ya Bun ya. Kelakuan orang tua itu kan kembali ke anak-anak. Ya, Ingat kan? Lo tahu kan nih? Lo pernah denger nggak? ya. Kelakuan orang tua itu kan kembali ke kayak itu yang disebut karakter. Kenapa kemarin dia jadi nggak anak-anak? Karena bersikap. Bersikap tuh kita banyak dapat dari pengalaman, banyak dari pembelajaran, banyak masukan dari orang. Terus ngelihat orang, ngelihat diri kita sendiri, itu kita akan bisa bersikap. Oh, gue kalau sama orang ini gue harus bersikap gimana ya? Gue kalau sama orang ini harus cara ngomongnya gimana ya? Itu bersikap. Tapi karakternya sebenarnya itu tidak bisa dirubah. Iya, Itu menurut gua. untuk sikap ya. Iya. Kalau menurut aku sikap itu kita kan kayak aku dapat pelajaran banyak dari kejadian ini. Iya. Dan saya mengambil sikap itu yang positif. Saya alurkan ke apa ya, sholat, melakukan hal-hal yang positif. Iya. Akhirnya ya dengan sendirinya itu perasaan dengan banyak doa, akhirnya ya dengan sendirinya itu perasaan itu sama mantan itu tiba-tiba hambar ya. Nggak ada rasa, sudah nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa ya, seperti kayak kemarin 2 hari yang lalu. Memang Lombok itu kecil ya. Lah, Salam, iya. mantanku Waalaikumsalam, Mbak. itu di pantai sama cewek itu. Ada temen aku. Sebenarnya suamiku juga kenal sama temanku ya. Cuma dia ketemu 1 kali aja, mungkin lupa. Tiba-tiba temanku kirim video. Mbak Ana itu dia di pantai sama. Itu aku lihat videonya itu kayak biasa aja. Biasa aja. Udah seperti itu tuh udah kan. Apalagi yang dulu itu aku sampai, kalau dulu tuh aku kalau misalnya lihat villanya dia, kan kadang-kadang kontraktor itu kan buat status di WA ya. Itu dari pertama-tama aku sakit hati kalau lihat
villa Villa. dia, aku sampai keluar dari grup, dari apa, aku keluar semuanya. Itu sakit dalam waktu mungkin 4 bulan. Bun. Aku lihat statusnya kontraktor villa itu kok ada berubah ya dengan aku, gitu kan? Kok ada berubah dengan aku lihat lagi, kok aku nggak ada rasa sakit ya. Sampai beberapa kali aku ulang-ulang aku lihat-lihat, ada apa dengan diriku ya? Ya Allah, kok aku sudah berubah seperti nggak ada rasa sakit. Sampai aku, kok ada yang berubah ya dengan aku ya? Sampai aku bertanya-tanya dengan diri aku sendiri. Ya, alhamdulillah, mungkin doa-doaku untuk bisa apa ya, keluar dari masalah itu, untuk mengikhlaskan itu mungkin udah dikabulkan. Terima kasih, untuk mengikhlaskan itu memang Berkah bang. anu ya, nggak gampang, Ya, tapi kok. itu nyata. Kalau Gina, kita Bang, sudah aku. ikhlas, tiba-tiba rasa itu tidak ada apapun, gitu. Hmm. Padahal itu sakitnya minta ampun. Curhat bun. Iya, curhat. Nah, sekarang sudah nggak Berkah, Bang. Kak Ati, lagi welcome. pengalaman aja. Iya. Sebentar Kak Ana. Aku mau ngasih tahu guys, jadi live kita ini dimulai jam 7 pagi paling pagi sampai jam 11. Jadi konteksnya kita ngebahas tentang kehidupan. Jadi formatnya itu boleh naik satu orang, habis bercerita boleh turun, boleh gantian. Jadi biar komalnya tuh nggak banyak, biar nggak ke distract obrolannya gitu loh guys. Jadi bagi yang mau naik bisa gantian. Terima kasih udah tap like, yang udah follow, yang udah nge-share ya. Jadi typing aja di bawah kalau mau ngobrol ya guys. Sedikit informasi aja. Terima kasih. Kalau ada yang mau naik, aku Ya nggak apa-apa Kak Ana, bebas aja. Nggak apa-apa. Ngobrol. Kak Ati mau naik nggak? Sini multi. Kalau mau naik multi. Selesai. Kalau Seselesainya apa, Kak Ana. Cuma bagi-bagi pengalaman ya untuk perempuan-perempuan yang tersakiti, yang suaminya NPD, toksik, dan misalnya dengan perselingkuhan. Kita ambil pelajaran aja dari situ. Kalau sudah orang selingkuh tuh lebih baik kita lepaskan aja. Tapi Kak Ana pernah luntang-lantung nggak di Swiss? Ini pertanyaan bodoh sih ya yang aku tanyain. Masa yang namanya hidup di luar negeri Alhamdulillah. bertahun-tahun ya, dari zaman Iya. kapan tahu gitu kan? Pernah kayak nggak Kalau di megang Swiss duit, lontang-lantung, bukan lontang-lantung ya. Aku kan pertama kali datang di sini ya. Memang pertama datang ke sini, aku nggak ada kerjaan. Satu, bahasa. Aku terkendala dengan bahasa. Di sini bahasanya kan, kalau aku dulu tinggalnya di daerah yang partnya bahasa Perancis. Hmm. Aku sudah mencoba melamar kerja, tapi nggak diterima karena kendalanya bahasa. Ada Jadi temanku aku juga harus di Swiss. belajar dulu bahasa itu. Berarti Dan- bahasanya lebih ke mana tuh Kak Ana? Lebih Aku bahasa Perancis. Oh, Kalau di Swiss kan ada 3 bahasa. Ada bahasa Prancis, Itali, Jerman. Tergantung dari kayak perbatasan Letak Jerman. geografisnya ya. Ya, perbatasan Jerman, bahasa Jerman, di Itali. Kalau aku Prancis. Ya, satu lagi, aku juga nggak lupa berterima kasih dengan suamiku, mantan suamiku, belum jadi mantan tapi mantan. Dengan mantan Sengketa. suamiku, sengketa. dengan dia aku bisa kerja di sini, bisa banyak pengalaman juga di sini, bisa bahasa Perancis. Alhamdulillah kerja di sini aku juga
akhirnya bisa punya bisnis. Jadi aku tidak menyalahkan dia 100% itu tidak. Kita bisa ambil positifnya juga. Jadi insya Allah mungkin pisah baik-baik. Iya, amin. Dan ya kita dalam rumah tangga kita nggak bisa menyalahkan salah Salah satu pihak. Iya. itu aja. Walaupun dia ada kesalahan yang sangat fatal, mungkin di situ juga aku ada kesalahan juga, aku juga tidak tahu. Walaupun aku sudah berusaha menjadi istri yang terbaik, Makasih Bang Diji. ya. Oh, Bang Eko ini di Jadi Papua. dalam rumah tangga kalau kita ada perpisahan jangan menyalahkan salah satu aja. Mungkin kita juga ada salah. Iya, karena dalam hubungan tuh kesalahan ada di kedua belah pihak, ikut andil kan dalam segala masalah, segala Walaupun problemnya. ya mungkin aku berapa persen, dia berapa persen gitu. Cuman porsinya yang berbeda ya. Itulah. Jadi Iya. ya. Dan Betul jangan itu. lupa berterima kasih karena tanpa dia kita juga Iya. misalnya seperti aku nggak mungkin aku sampai ke Swiss. Iya, benar. betul. Tapi fase-fase yang nangis setiap hari gitu pernah ngelaluin juga nggak? Kayak down. Itu tadi 4 Beberapa bulan awal itu tadi. sampai 4 bulan lebih kan 5 bulan. Iya, Bang. Hari-hari Di fallback ya. Astagfirullahaladzim. Kalau aku sendiri ya waktu itu ya di Lombok ya. Udah ke Keluarga aku tidak, keluarga aku kan di Jawa, aku di Lombok. Keluarga aku nggak ada tahu kalau aku lagi pisah sama suamiku. Hari raya pun tahun 2024 hari raya itu kita pulang bareng. Kita pulang bareng walaupun kita sebenarnya sudah pisah. Kita pulang bareng hanya untuk itu. Berarti dia mau alaf ya? Dia mau alaf. Oh. Ya. Dia mau alaf. Sama-sama Bang Eko. Mungkin disitulah karena dia dulu kan pernah bercanda ya sama aku. Kalau aku mau alaf, aku bisa kau nikah 4 kali dong. Ya itu Jadi, tuh kadang kemungkinan- jadi dilema juga tuh kadang-kadang orang yang bilang nikah 4 kali gitu tuh sebenarnya tuh orang tuh cuma salah tafsir gitu. Maksudnya 4 kali Enggak, itu bukan. ya, dia tahu itu bercanda. kan karena dia tahu seperti itu kan dia dulu sering traveling ke Malaysia kan. Jadi dari Swiss nanti kerjanya di Malaysia 1 bulan. Jadi dia punya teman banyak Malaysia yang ada yang nikah 2 istri, ada yang dia dengar itu kan. Mungkin dari situ dia bercanda. Tapi ya di sisi lain waktu aku bermasalah ini kemungkinan Berpikiran juga seperti itu. dia itu mau poligami gitu. Iya iya iya. Iya. Karena sebenarnya suamiku nggak tahu masalah ya mungkin tuntutan dari perempuan itu. Cuma aku ya itu kalau kamu aku nggak bisa kayak diduakan atau apa, mendingan aku sendiri, aku mampu untuk sendiri itu aja. Tapi dulu pas ke Swiss itu memang ngelamar kerja dari Indo dulu. Enggak, misalnya kalau enggak. aku nanya nih, Hah? atau memang harus ada sponsor dulu gitu. Kalau aku enggak, karena aku kan suami kurang di sini, jadi aku Enggak, seandainya buat teman-teman yang lain nih gitu, misalnya dia belum menikah. iya. Untuk kerja di Swiss itu nggak gampang ya, karena biaya hidup di sini mahal. Iya. Terus lebih banyak perusahaan sini itu kayaknya yang ngambil lokal atau ya kebanyakan lokal. Karena kalau kita hire dari luar negeri, misalnya kayak dari Indonesia, itu perusahaan harus bayar pajaknya, bayar pajak, bayar asuransi, bayar apartemen. Sedangkan apartemen di sini juga nggak murah. Misalnya kayak aku di sini
aku di Geneva. Studio itu Los-losan, kamar mandi, belum-belongan. bukan. Eh, kamar mandi, dapur sama ruang tamu. Maksudnya ruang tamu ya itu kamar. Ya mungkin 25 meter square atau gitu. Itu sudah 1.500. 1.500 kalau dikurusin rupiah berapa, Bun? 25 juta ya. Sekarang Swiss franc itu kemarin sempat 20.000. Lebih tinggi ya dibanding dolar US ya. Iya ya, lebih tinggi, Ya, lebih kan tinggi euro. dari euro juga. Kan lebih tinggi dari euro dia. Nah, jadi Frank, ya dia frank, mata uangnya frank. Swiss franc, ya Oh, Swiss franc. Swiss franc. Belum asuransi, belum anu, jadi ya Ya. kalau anu ya nggak gampang kan, kecuali ada yang anu sponsorin apa ya. Tapi kalau dari Indonesia itu nggak gampang juga sih. Setahu Jadi aku. kalau bisa di Swiss tuh gajinya 100 juta, Bang Herli. Terus biaya apartemen 25 juta, biaya asuransi 20 juta. Terus biaya hidup sehari-hari 25 juta. Ending-endingnya akan ngantongin Habis. duit ya 25 juta, hitungannya untuk sebulan di Oh, Swiss belum itu pajak kecil. ya? Itu belum pajak. Belum Jadi pajak ya? hitung-hitungannya dia Pajak cuma bulanan, kayak pajak kita nih. tahunan. Thank you Lisa. Jadi nanti 10 anggaplah kita 10 juta nih. Ending-endingnya dia ngantongin duit cuma 1.500.000 ujung-ujungnya. Atau 2 juta. Itu logika kasarnya ya, Bang Heri. Iya. Kalau aku udah kebayang frank gitu karena aku udah tahu frank mata uangnya gitu kan. Jadi memang asuransinya tuh harus dibayar gitu. Harus Wajib. dibayar gitu. Uang hilang, anggap aja uang hilang gitu. Uang hilang. Tapi asuransi itu bisa diambil nih. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. Beda dia. Beda kayak Nggak bisa. kita. Nggak kayak Jepang ya. Nggak kayak Jepang dan Korea gitu ya. Mungkin kalau asuransi jiwa ya. Enggak, asuransi jiwa pun ada, kalau asuransi jiwa ya bisa. Tapi kalau asuransi Oke. kesehatan kita nggak bisa ngambil. Tapi beneran nggak kalau sebulan tuh cuma sisa segitu? Iya. Nggak juga dong. Perbandingannya ya gitu. Misalnya 10 juta. Iya, tahu. Ending-endingnya lu ngantongin duit 2.500.000 aja Iya, gitu. bisa bukan aku cuma kasih anu aja ya. Misalnya Kak Ati sini naik Kak Ati. gaji misalnya di sini kayak UMR itu 4.000 ya. UMR ya 4.000. Kita tergantung dari daerah ya untuk apartemen itu. Kayak di sini, kayak di aku ini misalnya 1.500 itu untuk apartemen. Asuransi 500. Nggak apa-apa. Asuransi kesehatan itu sudah 2.000 kan. Iya. Belum untuk bayar transport, kalau kita pakai transport publik ya. Terus Iya. belum untuk abonemen telepon Iya. dan lain-lain lah, misalnya 2.500 untuk makan Iya. paling kita sisa 1.000 itu pun kita harus nyimpen uang untuk pajak tahunan Iya. ya, paling kita sisa-sisa 700. Iya. 700 Cuma tuh di sini 700 ya, cuma di sini enaknya kan kita ada pensiunan, terus semuanya itu memang terjamin lah. Enaknya di sini tuh semuanya terjamin. Misalnya kita nggak kerja itu pun kita digaji sama pemerintah, tapi kalau bisa ya kita kerja. Iya. Tapi untuk kendaraan di sana perhitungannya gimana, Kak? Soalnya ini ya kalau papaku dulu kan, papaku di Singapura ya. Jadi di Singapura tuh kalau mau punya mobil harus bayar pajak dulu ke negara 500 juta dirupiahin. Baru kita, karena mobil itu kegunaannya cuma berlaku 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun itu mobil nggak bisa beroperasi lagi gitu, udah dihancurkan gitu kan. Terus
Makanya di beberapa negara tertentu memilih jalan kaki karena buat bayar pajaknya aja tuh udah gede banget gitu. Ini belum beli mobil, belum beli mobilnya gitu. Misalnya kita bayar pajak 500 juta, terus beli mobilnya 1 miliar contoh gitu, atau anggaplah kayak 500 juta juga. Kita otomatis belum asuransi tadi, tempat tinggal. Jadi makanya sekarang UMR Singapura itu 12 juta kalau nggak salah ya, kalau dirupiahin. Jadi ending-endingnya mereka karyawan kayak paling kecil deh SPG gitu, mereka ngantongin duit tuh cuma 2 juta sebulan dari 12 juta itu dengan biaya asuransi tempat tinggal, dan padahal mereka naik bis gitu kan. Tapi ya itu ada beberapa sekolah gratis atau ke rumah sakit gratis gitu. Ada beberapa bantuan dari pajak yang kita bayar itu bantuannya kayak gitu. Karena kalau papaku nggak meninggal ya, mungkin aku jadi warga negara Singapura sih gitu. Cuma papaku dulu kan meninggal kan. Iya, karena mamaku kan orang Batam, papaku Cina Singapura gitu. Terus akhirnya aku merantau ke Jakarta sendirian setelah orang tua aku meninggal dua-duanya gitu kan. Jadi singkat cerita kayak gitu. Jadi papaku bilang kayak gitu dulu. Jadi untuk beli, kenapa kita nggak punya mobil di Singapura ya karena perhitungannya kayak gitu. Makanya di Batam lah punya mobilnya gitu. Nah kalau di Swiss kalau punya kendaraan gimana? Kalau setahu aku di sini masalah pajak aku belum nggak tahu ya, karena aku nggak pernah, aku selalu pakai transport public transport kan. Kalau masalah pajak di sini aku nggak tahu, cuma ya memang di sini ya tinggi juga. Pasti mahal. Karena di Swiss ya. kan aku lihat juga kendaraan dikit juga kan. Iya. Dan pasti ya, ada regulasi tertentu sih. Kalau di sini walaupun mereka punya kendaraan, mereka lebih suka pakai public transport sih. Iya. Cuma alamnya itu loh kalau Swiss tuh indah banget. Pegunungannya, aduh, keren. Makanya bersyukurlah aku tinggal di sini bisa deket dengan semua negara, bisa liburan. Iya. Oh, terus ke Paris enak, ke Jerman enak gitu ya. Bikin Bisa konten juga nggak Kak di sana? Oh enggak, aku enggak. Enggak. Aku enggak untuk seperti itu enggak anu ya. Kurang tertarik. Mungkin nggak ada waktu juga ya. Moodnya ke sana tuh nggak ada ya. Enggak ada. Paling ya buat viti aja, untuk seneng-seneng sendiri gitu aja. Enggak ada anu untuk konten-konten itu enggak ada. Iya. Banyak sih yang orang anu di sini, yang orang-orang Indonesia buat konten di sini. Iyalah, pasti banyak kalau orang di luar negeri itu, makanya aku tanya pasti dia ada konten gitu kan. Tapi suka ngumpul-ngumpul nggak sama orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu? Aku ngumpul kalau memang misalnya ada, kan aku ada grup ya, Joglo Semar namanya. Kalau ada acara apa, itu aku baru Joglo Semar. Iya, Joglo Semar. Di daerah di orang-orang PTRI, orang-orang sholat itu aku, tapi enggak, karena mereka kadang-kadang kan untuk buat acara itu hari Sabtu, sedangkan kalau Sabtu kan kerja. Sebenarnya kalau orang pegawai pemerintahan itu libur ya, tapi kan kalau kerjanya di SEPA, weekend kan klien ramai. Iya. Ngumpul ya kalau kayak kemarin itu terawih, Iya. Lebaran kan ya. mereka mendatangkan ustadz dari Indonesia, dari Jakarta. Atau acara kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya gitu, acara-acara besar itu aja ngumpul. Ya semoga bisa semoga kalau ntar aku kesana bisa nyari ke Ana deh. DM aja.
Kalau misalnya ada waktu liburan, kalau Allah ini ngasih izin ya kan liburan ke sana gitu, jalan-jalan gitu kan. Ya DM aja. Kalau tinggal kayaknya mikir panjang, Bang Abi. Kalau tinggal kayaknya mikir panjang Mau mahal. tinggal di sini. Iya, Tapi banyak loh. Kerja, gitu. Tapi bukan yang dari Indonesia jarang ya. Banyak orang Filipina, orang itu datang ke sini ya. Mungkin nggak lewat langsung Swiss. Kalau lewat langsung Swiss kan nggak gampang ya. Untuk buat visa, untuk Schengen visa langsung ke Swiss itu juga memang nggak gampang juga. Mereka kayak lewat Belanda terus datang ke sini. Mereka bisa kerja gelap loh. Kalau nggak ketahuan. Karena di sini per jam kerja gelap itu dibayar 25. iya, aku tahu itu. Udah Kalau mereka- paling gede gajinya yang kerja di farmasi gede nggak sih? tergantung. Aku nggak tahu ya, kalau UMR-nya aku tahu ya 4.000. Ada yang bisa sampai 8.000. 8.000, 10.000 ada. Lebih dari itu juga ada, tergantung dari jabatan kan. Iya. Kalau aku sih seperti kayak freelance, dibayar per jam. Tapi lain kalau aku kan di spa, bukan yang kerjaan itu, jadi per jam itu lebih tinggi. Di sana paling banyak apa ya? Maksudnya yang paling famous Swiss itu strawberry ya? Coklat, strawberry, iya ya. Cheese, Strawberry Cheesecake. lebih ke Aussie, Nick. Aussie ya? Cheese. Cheese. Cheese coklat kalau Swiss. Kalau strawberry itu Aussie. Austria ya. Apel ya itu Aussie. Apel di sini juga ada. Anggur untuk buat wine. Ya, Sehat-sehat Yang lah Bang di terkenal sana. sih coklat sih. semoga Iya. kakak sehat-sehat di sana ya. Makasih, ya udah aku turun dulu Udah, ya. iya. Terima Ya, kasih sudah. udah aku follow ya kak ya. Oh ya, makasih. Kalau Ya. kontak Iya, DM aku aja follow kalau ya. memang mau ke sini. Insya Iya. Allah. Siapa tahu mau ke sini. Insya Harus Allah. cari uang yang banyak dulu deh kayaknya. Semua tinggal di Jakarta ya? Enggak, aku Semarang Bun. Oh, Aku Semarang. di Jakarta. Iya, iya. Kita tuh buka live kayak gini karena memang kita berteman juga udah lama gitu. Jadi kalian udah makan? Belum. Nunggu habis rungkat jam 11 baru makan. Jadi Nunggu disuapin. Iya. Disuapinnya pakai apa dulu? Kasih sayang. Ih, perasaan belum mandi mulu deh. Kapan mau naik ke sini coba? Alasannya belum mandi terus. Iya lah Bun. Semoga bisa menyelesaikan apa problemnya dengan Iya. segera ya, karena sengketa itu tetap sengketa. Tapi Sengketa itu ya. Tapi siap, kemarin besok aku ya. kan konsultasi dengan lawyer kan, iya. gimana aturan-aturan di sini untuk pisah gitu kan. Dan lawyer itu bilang gini, kan saya sudah pisah 1 tahun kan, Iya. dan aturan di sini kalau aku istilahnya kita tidak mempersulit, aku oke, dia oke, itu memang gampang. Tapi pun kalau dia tidak oke, tunggu aja sampai 2 tahun, itu akan otomatis. Oke. Masalahnya Ya karena secara tidak disadari yang namanya sepertinya seperti itu Bunda. Tapi sedikit banyak itu akan berpengaruh. iya benar. Kalau itu sepertinya tidak ada masalah ya. Alah, biarin aja gitu. Tapi segala sesuatu yang tidak diselesaikan secara clear, bersih, itu
pasti akan sedikit menghambat. Karena apa? Aku tahu suamiku tidak mau membiarkan begini. Kalau kita pisah, dan pemerintahan di sini tuh selalu kasih jangka waktu 2 tahun. Tidak langsung bisa gitu. 2 tahun. Dan dalam jangka 2 tahun itu mantanku itu harus istilahnya kasih per bulan. Berapa misalnya aku punya gaji, misalnya ya, punya gaji nggak cukup untuk biaya hidup di sini, gaji dari separuh dia itu harus masuk ke aku. Itu yang mungkin dia pikir, makanya aku dibiarin begini. Tapi aku tidak menuntut. Dengan ini aku alhamdulillah rezeki ada aja untuk bisa hidup. Itulah karena aku tahu aturan, dia tahu aturan, dia orang Swiss kan, jadi tahu aturannya gimana. Oke. Dan posisi dia kan sekarang tinggal di Indonesia, jadi ya nggak terlalu menggampangkan mungkin gitu. Tapi ya memang ya mungkin yang jalan yang diambil dia memang begitu. Sebenarnya kalau aku kalau dia, karena masalahnya itu dia masih mengulur-ngulur waktu itu yang aku nggak sulit untuk diskusi sama dia, itu memang agak sulit juga. Tapi Kak Ana nggak ada waktu untuk ke Indonesia gitu, ketemu dia? Kemarin aku Februari pulang untuk memperpanjang visanya dia. Tapi ya ketemu sebatas ketemu itu aja, nggak terlalu lama. Dan masalahnya ya aku sebagai istri nggak mau dong dibiarkan tanpa status ya. Maksudku kalau memang dia memang sudah sama dia, ya silahkan ceraiin aku nggak ada masalah. Aku udah bilang gitu kan. Dan satu lagi dia bilang aku mau nikah secara sipil dengan pacarnya. Aku silakan kamu mau nikah secara sah, tapi ceraiin aku dulu. Kamu nggak akan bisa nikah kalau kamu nggak ceraiin aku. Karena apa? Mungkin dari kedua belah pihak, antara dia dan pacarnya tidak tahu aturan bagaimana kita menikah menikah beda negara. Karena suamiku dulu yang ngurus waktu aku nikah sama dia nggak ikut ngurus apa yang harus aku persiapkan dokumen dari Indonesia. Dia nggak tahu, aku ngurus sendiri. Jadi di situ mereka mungkin tidak tahu, mungkin dikira segampang itu. Gitu. Jadi ya aku nggak mau menjelaskan, karena dijelaskan pun dia tidak akan mengerti karena egonya dia tinggi. Gitu. Jadi ya aku cuma bilang ya silakan, tapi bersihkan dulu kita statusnya. Kamu kalau mau nikah juga kalau dia mau menikah otomatis dia akan ditanya. Iya. Di Indonesia aja kayak aku dulu harus legalisasi dari 3 kementerian. Belum yang di kampung ya. Di kampung pun statusku janda itu harus register, harus surat diperbarui. jelas gitu. Iya. Jelas ya. Jadi mereka nggak tahu untuk itu. Jadi mungkin dikira ya kayak kita nikah di Indonesia cuma ke penghulu udah selesai. Iya, kita nggak bisa gitu. Terus kemudian itulah makanya ya itulah kalau masukku ya itu selesaiin dulu barulah kamu silahkan. Karena aku sudah tidak dari awal tidak menghalangi ya untuk dia untuk bersama dengan perempuan itu, aku tidak pernah menghalangi. Silahkan, dari awal aku sudah bilang kamu silahkan, kalau memang
Tapi ceraiin aku dulu. Iya. Iya Bun. Diambil hikmahnya ya berarti ya. Terima kasih karena Iya. sudah sharing-sharing ya. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sukses terus. Kalau nanti ke Jakarta kabarin ya, ke Indo. Iya, di sini. Ah, insya Allah aku September insya Allah. Nah, Siap. Iya. Iya. Semoga teman-teman Makasih ya Bun, juga- sekali lagi sehat-sehat bahagia juga. amin. Sama-sama. Makasih teman-teman ya. yang di bawah. Iya. Kara. Makasih. Ya. Makasih. Bye bye. Selamat Makasih Bunda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.